Gopi sang petani pergi ke ladangnya hari itu dengan muram. Karena meski musim panas, ladangnya belum menghasilkan apapun. Ladangku tidak menghasilkan panen apapun juga hari ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jika aku tidak bisa mengirimkan hasil panen ke kerajaan, aku bisa dapat masalah. Satu hari, ketika Gopi menggali ladangnya yang tandus dengan lesu, sekopnya mengenai benda yang keras. Hah? Apa itu? Saat ia terus menggali, ia menyadari bahwa itu adalah sebuah periuk. Kenapa ada pot di ladangku? Dan di dalamnya juga kosong. Hati Gopi gundah karena telah berusaha keras namun tiada hasil. Ia menjatuhkan cangkulnya ke dalam periuk dan berbaring di bawah pohon untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, ketika berniat mengambil cangkulnya dan pulang, ia melihat ada lebih dari 100 buah cangkul di dalam periuk. Apa? Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Aku hanya punya satu cangkul. Gopi mengosongkan periuk yang penuh dengan cangkul. Kali ini, ia memasukkan sekopnya ke dalam periuk. Dan lihat itu! 100 sekop lain serta-merta muncul di dalam periuk. Apakah pot ini pot ajaib? Sungguh ajaib! Gopi merasa takjub dan senang. Ia membawa periuk itu pulang ke rumahnya. Dengan antusias dimasukkannya telur ayam dalam periuk dan meninggalkannya di sana. Ajaib, periuk itu seketika dipenuhi telur. Hahaha, aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Lalu ia memasukkan apel dan roti ke dalam periuk. Periuk ajaib itu memberi Gopi ratusan apel dan roti. Sekarang aku tidak perlu bingung lagi dengan ladang yang tandus. Aku dapat menjual semua ini dengan harga yang mahal di pasar kerajaan. Tiap hari Gopi membawa bermacam produk hasil periuk ajaib ke pasar kerajaan dan mencoba menghasilkan barang baru setiap hari. Hari ini pakaian, keesokan harinya sayuran, dan kacang di hari lainnya. Apapun yang dimasukkannya dalam periuk ajaib jadi berlipat ganda. Pedagang lain iri dengan kesuksesannya dan mengadukannya kepada seorang prajurit kerajaan. Keesokan harinya, prajurit itu diam-diam membuntuti Gopi. Pagi itu Gopi mengambil periuk ajaib dan memasukkan anak ayam ke periuk untuk dijual di pasar kerajaan. Beberapa saat kemudian, ratusan anak ayam keluar dari periuk. Si prajurit terkesima dengan apa yang disaksikannya. Ratusan anak ayam berlarian di sekitar rumah Gopi. Satu ekor tak sengaja jatuh ke dalam periuk, hingga menghasilkan 100 anak ayam lagi. Anak-anak ayam itu bertengger di kepalanya, di bawah kursinya, bahkan di mangkuk makannya. Prajurit itu segera memberitahu raja apa yang telah dilihatnya. Raja memerintahkan agar Gopi dan periuknya segera dihantarkan ke hadapannya. Gopi pun menghadap raja. Lalu raja menyita periuk itu dan menjadikannya sebagai harta kekayaan kerajaan. Gopi merasa sangat gundah. Biarkan aku melihat lebih dekat pot ajaib ini yang akan memperbanyak kekayaanku. Raja mendekati periuk ajaib dan membungkuk ke dalamnya. Rajaku, tolong hati-hati. Tiba-tiba sang raja tergelincir. Ia tak mampu menjaga keseimbangannya dan jatuh ke dalam periuk. Tidak! Raja telah jatuh ke dalam pot. Dalam beberapa menit, lebih dari 100 raja berdiri di balairung istana. Para prajurit bingung siapa yang harus dipatuhi. Para raja saling bertarung memperebutkan tahta. Masing-masing mengaku sebagai raja yang sesungguhnya. Aku adalah raja yang sebenarnya. Tidak, ini aku, raja yang sebenarnya. Aku adalah raja yang sebenarnya. Diam, aku raja. Begitu Gopi menyadari betapa berbahayanya periuk ajaib itu, ia menyelinap keluar dari istana dengan bimbang, dengan membawa periuknya. Ia pergi ke arah tebing,
lalu menjatuhkan periuk ajaib itu ke bawah. Periuk itu hancur berkeping-keping, lalu lenyap. Sejak hari itu, Gopi si petani kembali mencoba bercocok tanam. Gopi menyadari tanahnya menjadi subur bukan karena sihir, tapi hasil kerja keras. Ia pun hidup berkecukupan selamanya.